Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekdep ya dan Pak Komdik SIL IPB. Nah, hari ini kita coba membahas tentang sifat-sifat penampang dari bentuk-bentuk penampang yang sering digunakan dalam teknik sipil gitu ya. Nah, kita lihat sifat penampang yang pertama akan kita tinjau adalah tentang luas penampang. Nah, sifat penampang yang lainnya ada inersia atau momen kelembaman, ada statis momen, ada titik berat gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang luas penampang. Nah, untuk luas penampang sendiri kita akan coba menghitung dari berbagai bentuk luasan ya. Baik yang secara bentuk yang biasa kita kenal mungkin segi 4, segi 3 gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia bentuk luasan di bawah satu grafik yang dibatasi oleh sumbu kartesius ya. Nah, yang pertama adalah kita lihat kalau dia dibatasi oleh suatu fungsi. Nah, suatu fungsi. Apabila F kontinu dan tak negatif pada selang tertutup A sampai B, nah luas A daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, nanti fungsinya fungsi Fx, sumbu X dan garis vertikal X sama dengan A dan X sama dengan B dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi luasannya adalah integral dari fungsi tersebut terhadap dx. Nah, tentu integral ini ada batasan A sampai B. Jadi A sama dengan integral A sampai B fx kali dx. Jadi fungsinya dikali dx. Nah, contoh soal. Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/3 X kuadrat tambah 1. Kemudian sumbu X dan garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, representasi soal yang di atas ini adalah seperti yang tergambar dalam sumbu kartesius ya. Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Kemudian kurva Y-nya adalah ini. Ini kurva Y sama dengan 1/3 X kuadrat tambah 1. Ini jadi kurva parabola ya. Karena dia parabola positif, maka lengkungnya ke atas. Nah, kemudian dibatasi oleh sumbu X ini yang hitam. Kemudian garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Maka kita akan menghitung berapa luas area yang diarsir dulu ya. Yang diarsir ini. Katakanlah R gitu ya, yang diarsir ini R. Maka dengan rumus formula yang di atas kita bisa dapatkan bahwa luasan area yang diarsir adalah A sama dengan integral A sampai B fx fungsinya kali dx. Nah, kita masukin batasan A sampai B-nya adalah min 2 sampai 3. Fungsinya adalah 1/3 X kuadrat tambah 1 dx. Nah, cara integral mungkin kita masih ingat bahwa pangkatnya dijumlahkan lalu diletakkan ke depan. Per. Jadi, mungkin mengulang-ulang lagi kita bahwa pangkat X-nya ditambahkan 1, berarti jadi X pangkat 3, kemudian pangkatnya diturunkan ke bawah 1/3 kali 1/3, maka dia dapat 1/9. Nah, tambah 1, maka integral dari 1 adalah X. Dengan batasan nilai min 2 sampai 3. Nah, maka hasilnya ini bisa kita
inputkan ya. Kalau secara langkah lagi berarti kita X 1/9 kali X pangkat 3 tambah X dikurang, itu ya. Dikurang, ini masukin min 2 pangkat 3 ditambah min 2. Nah, maka dapat nilainya adalah 8/9. Artinya kalau dikalikan ini, kalau dikali pembilang dan penyebut, berarti ini 72 tambah berarti 80/9 sebenarnya. 80/9. Atau bisa kita tulis dengan 8 kali 8/9. 88/9. Satuan luas. Nah, ini cara yang pertama ketika ada satu fungsi dan dibatasi oleh sumbu kartesius dan nilai-nilai X. Yang kedua, kita coba lihat. Nah, yang kedua, untuk fungsi fx besar, untuk fungsi fx kecil sama dengan 0 dan fx besar sama dengan 0 untuk selang interval x besar sama dengan A dan kecil sama dengan B, maka ini sama ya. Formulanya sama menghitung luasnya. A sama dengan integral A sampai B fx dx. Nah, bagaimana contoh soalnya? Tentukan luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3. Kemudian ruas sumbu X antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 dan garis X sama dengan 2. Dan garis ya, garis X sama dengan 2. Maka bentuk kurva ini kalau kita plot fungsi kurvanya, maka bentuk kurva seperti ini. Ini bisa kita buktikan ya. Kita ambil nilai X sama dengan 0. Kalau 0, 0, 0 berarti Y-nya 3. Berarti puncaknya 3 ini. Kita ambil posisi 1. 1 kurang 3 kurang 1. 1 ini habis. 3 min 3, 3 habis. Berarti 0. Y 0. Nah, ini. Jadi lebih kurang kurvanya seperti ini bentuknya. Kemudian batasan-batasannya adalah 1 batasan kurva, kedua batasan sumbu X, ketiga X sama dengan min 1, keempat adalah X sama dengan 2, dan kelima adalah garis X sama dengan 2, garis yang putus-putus. Jadi luas area yang dihitung adalah luas area yang diarsil. Nah, ini yang diarsil. Artinya ada yang positif, ada yang negatif yang di bawah. Nah, kita lihat fungsinya. Fungsi yang ada adalah X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat kurang X tambah 3 sama dengan. Maka ini kita bisa kelompokkan lagi. Nah, bisa kita sederhanakan bentuknya X tambah 1 kali X min 1 dan kali X min 3. Ini kalau kita kalikan semua dapat persamaan seperti suku di sebelah kiri. Nah, ini bisa kita buktikan. Kalau X kali X kali X saja udah pangkat 3 dia. Ini 1 kali min 1 kali min 3 positif 3 nih paling ujung. Itu pembuktiannya. Nah, berarti akan memotong sumbu X di, nah kalau kita lihat ini aja ya, kalau kita sama dengan kan 0 ini, berarti ini min 1. Yang ini sama dengan 0, dia menjadi 1. Yang ini sama dengan 0, maka dia 3. Maka dia akan memotong di sumbu min 1, 1, dan 3. Ini buktinya. Maka menghitung luasan yang diarsil adalah A sama dengan min 1 sampai 2. Karena yang intervalnya min 1 sampai 2.
Kemudian fungsinya X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Kemudian kita pecah lagi intervalnya. Interval pertama adalah min 1 sampai 1. Fungsinya sama kita buat. Ini. X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Ditambah. Nah, fungsi kedua adalah dari 1 sampai 2. Tapi dia berlawanan dari yang pertama, maka dikasih min di depannya. Karena yang pertama adalah ini, yang kedua adalah minus. Fungsinya sama, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang X tambah 3 dx. Nah, sebetulnya ini ada langkah lagi ya. Kita integralkan dulu terhadap X, berarti kalau X pangkat 3 integralnya adalah 1/4 X pangkat 3 gitu ya. Dikurang yang ini 3/3 X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat ditambah 3X. Interval min 1 sampai 1. Kalau kita inputkan semua nilainya, kemudian yang ini juga kita lakukan sama, maka didapat luasannya adalah 5/3/4. Atau kalau dalam bentuk pembilang dan penyebut, ini berarti 23/4. Satuan luas. Ini. Jadi kita lihat tadi fungsinya ada yang kecil sama dengan 0, atau ada yang lebih besar sama dengan 0. Nih. Ini sangat berguna ketika kita menghitung luas yang dibatasi oleh fungsi. Yang ketiga, ini macam-macam ini. Jika F dan G kontinu pada selang A sampai B, dan jika, ini G ya, maaf bukan 9, Gx kecil sama daripada Fx untuk selang interval X besar sama dari A dan kecil sama dengan B, maka luas daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, ini G, ya, Gx, dan garis X sama dengan A dan X sama dengan B ditentukan dengan A sama dengan integral dari A sampai B, berarti fungsinya tinggal dikurang. Fx dikurang Gx kali dx. Nah, kita lihat contoh soal dari cara yang ketiga dalam menentukan suatu luasan area. Tentukan luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, kalau kita lihat kurva Y pangkat 4 itu yang ini. Ini bisa kita buktikan ya. Kalau dia X sama dengan 0, maka 0 Y-nya. Kalau X sama dengan 1, maka Y-nya pun 1. Nah, kurva Y sama dengan X, 2X kurang X kuadrat yang ini. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Kalau dia 0, maka 0. Pada saat dia 1, 2 kurang 1, jadi 1 juga dia. Tapi ini karena ada minus, biasa kalau minus kan dia mencembung ya. Kalau ini mencekung. Nah, maka luasan area yang diarsil yang dibatasi oleh dua fungsi fx dan gx, maka kita langsung kurangkan. 2x kurang x kuadrat, nah ini fungsi g-nya, maaf fungsi fx-nya, kemudian ini fungsi gx dikurang x pangkat 4, maka didapat samanya adalah ini. Maka dengan cara integral tentu kita sudah hafal, kalau diintegralkan 2x maka menjadi 2/2 x kuadrat, yang ini menjadi min 1/3 x pangkat 3 min 1/5 x pangkat 5 dx, maaf
nilai interval 0 sampai 1, maka diinputkan nilainya, maka diperoleh adalah 7/15 satuan luas. Ini. Nah, mungkin dilatih juga ini membuktikan, menginputkan nilai-nilai batasnya gitu. Ini kebetulan hasilnya langsung dikasih. Nah, kita next. Nah, yang keempat. Untuk daerah-daerah tertentu yang biasa kita cari ya, segi 4, kita mengetahui bahwa untuk mencari luasan segi 4, ketika kita plotkan di sumbu kartesius X dan Y, ada B dan H, maka luasnya yang daerah yang segi 4 ini kita ketahui bahwa hasilnya ada B dikali H. Nah, bagaimana membuktikannya? Cara membuktikannya adalah dengan cara integral. Kita akan coba buktikan. Berapa luasan area di bawah tanda garis putus-putus ini? Nah, caranya adalah kita ambil satu elemen kecil dengan ukuran dx kali dy. Maka luasan dari elemen kecil ini adalah dA. dA sama dengan dx dikali dy. Panjang kali lebar. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung luasan adalah integral dari elemen kecil tadi. Integral dari dA. Nah, sementara dA itu adalah dx dikali dy. Nah, untuk dx, dia dibatasi 0 sampai B. Sementara untuk arah Y, dia dibatasi 0 sampai H. Jadi ini dia. Kan kita ganti ini, dA-nya adalah dx kali dy. Kemudian kita pisah lagi integralnya. Untuk dx 0 sampai B, untuk dy 0 sampai H. Kemudian kita integralkan, integral dari dx. Ini kan asumsinya 1 ya, dx, maka dia jadi x. Intervalnya 0 sampai B, dan y, dy menjadi y, 0 sampai H. Lalu kita inputkan, x-nya jadi B, dan y-nya jadi H, B dikali H. Nah, ini cara membuktikan bahwa kita sebetulnya sudah hafal bahwa suatu persegi segi 4 itu luasannya panjang kali lebar. Nah, kalau dalam sini simbolnya kebetulan B dikali H. Nah, ini buktinya, B dikali H. Nah, ada cara yang lain adalah cara strip. Jadi kita ambil strip. Kita ambil stripnya arah memanjang Y. Jadi H-nya full, tetapi kita ambil elemen kecilnya dx. Arah X-nya kecil. Kita akan coba buktikan. Nah, jadi elemen strip yang kecil ini, kita tahu luasannya adalah dA. dA kali H, dA sama dengan H kali dx. H kali dx. Ini dia. Kemudian kita integralkan A sama dengan integral dari dA. dA-nya kita ganti menjadi H kali dx. Ini dia. Maka H integral 0 sampai B dx. Lalu kita integralkan, dia menjadi H kali X. H kali X nilai 0, batasan 0 sampai B. Maka kita tinggal ganti X menjadi B. Maka A-nya sama dengan H dikali B, sama. Atau B dikali H. Ini strip yang pertama. Jadi ada 3 langkah. Ada mengambil elemen kecil, dx, dy. Kemudian elemen strip, yang kecilnya adalah dx. Kemudian kita coba yang ketiga. Nah, ini. Kita coba ambil strip. Cara strip tetapi yang horizontal. Nah, yang horizontal. Jadi yang kita ambil adalah elemen kecilnya dy. Sementara B-nya full. B-nya full. Maka luasan strip yang kita hasil itu adalah dA sama dengan B dikali dy. Nah, kita tahu bahwa A sama dengan integral dari, maaf ini salah ini berarti. Ini dA harusnya ya. Ini dA.
integral dari 0 sampai H dA. dA itu sendiri kan B kali DY. Langsung kita ganti B kali DY. Integral 0 sampai H. Maka kita peroleh integral dari DY kan Y. Kita ganti H menjadi H. Jadi B dikali H. Ini membuktikan bahwa mau cara pakai elemen kecil, mau pakai elemen strip, arah vertikal maupun arah horizontal, itu pasti hasilnya sama. Bahwa segi 4 itu B dikali H. Nah, sekarang untuk latihannya, kita mengetahui bahwa suatu segitiga. Nah, segitiga dengan panjang sisi bawah adalah B dan tinggi sisinya atas adalah H. Dia di posisi pada sumbu kartesius X dan Y. Nah, kita tahu bahwa segitiga itu luasannya adalah setengah alas kali tinggi. Artinya setengah B dikali H. Nah, sekarang buktikan bahwa segitiga ini setengah B dikali H. Dengan cara apa? Boleh pakai strip panjang, pakai strip arah horizontal, arah vertikal, silakan. Ini dibuktikan. Nah, kemudian seperempat lingkaran. Nah, ini seperempat lingkaran ya. Gambarnya kurang pas ini. Ini seperempat lingkaran sebetulnya. Nah, kita tahu bahwa satu lingkaran itu kan luasannya πr kuadrat. πr kuadrat atau seperempat πd kuadrat. Nah, karena dia hanya seperempat lingkaran, maka luasannya adalah seperempat πr kuadrat. Nah, ini dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara strip lagi. Nah, sarannya ini pakai strip yang, kalau untuk segitiga pakai strip yang pakai metode strip, baik arah yang datar maupun yang tegak. Tapi kalau untuk seperempat lingkaran pakai cara ini, dx dy. Nah, ini sarannya. Coba dilakukan pembuktian. Ini menarik ini. Jadi kita tadi sudah membuktikan persegi, sekarang adik-adik yang membuktikan segitiga dan seperempat lingkaran. Karena ini kita akan pakai terus. Ya, next. Nah, untuk sifat penampang atau properties penampang yang kedua adalah kita coba hitung titik berat bidang dan garis. Nah, kita sebetulnya sederhana, kita ketahui bahwa titik berat itu adalah kalau segi 4, kita sudah tahu ya bahwa setengah dari B-nya dan setengah dari H-nya. Nah, itu udah pasti, titik beratnya pasti di tengah. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Kita akan coba dulu titik berat pada bidang. Nah, kita ketahui ada suatu bidang bentuk seperti ini, bidangnya. Kemudian bidang ini kita plot di sumbu kartesius X dan Y. Nah, katakanlah titik berat dari bidang ini ada di titik C. Nah, katakanlah seperti itu, di titik C. Maka jarak titik C dari sumbu Y itu X bar, dan jarak titik C dari sumbu X itu Y bar. Nah, ini. Kita lihat. Ini bisa juga kita analogikan atau kita sama ringankan bentuknya seperti ini. Kita lakukan pengambilan elemen kecil dari bidang yang besar ini. Ini A gitu ya. Nah, maka ada titik berat di titik C, X bar, Y bar. Nah, kita lihat untuk yang bidang kecil. Kita ambil yang kecil ini. Elemen kecil. Maka elemen kecil ini boleh kita katakan dia sebagai delta A. Nah, posisi delta A adalah sejauh X dari sumbu Y dan sejauh Y dari sumbu X. Nah, maka didefinisikan bahwa sigma
momen Y, untuk sigma momen Y, untuk mencari nih ya, titik berat X bar dikali A, itu sama dengan sigma penjumlahan dari semua elemen-elemen kecil yang ada di sini, yang di kanan. Nanti sigma dijumlahkan jarak X kali delta A-nya. Kemudian untuk sigma MX, nah berarti dia memutar sumbu X, berarti lengannya akan menjadi Y. Y bar dikali A, Y bar dikali A ini ya, sama dengan sigma Y dikali delta A. Jadi perkalian titik berat untuk penampang keseluruhan itu sama dengan penjumlahan dari perkalian jarak X ke setiap elemen-elemen kecilnya. Nah, gitulah bahasa sederhananya ya. Nah, kita lihat terjemahan dari ini ke bawah lagi. Momen elementer kita lihat sigma MY ini ya. Ini X bar kali A itu sama kalau kita uraikan satu-satu, X1 kali delta A1 tambah X2 kali delta A2 tambah sampai Xn kali delta AN. Artinya apa? Luasan ini yang sebelah kiri bisa kita asumsikan dengan elemen-elemen kecil dikali dengan lengannya. Begitu juga ini untuk arah Y, begitu juga untuk arah X. Kalau untuk MX, maka yang menjadi lengannya adalah Y. Nah, ini. Nah, kita lihat nanti. Ini konsepnya dulu. Konsepnya dulu. Oke. Nah, jika elemen luas diperbanyak, maka X bar kali A sama dengan integral dari X kali dA. Nah, ini bisa kita peroleh X barnya berapa? X bar adalah integral X kali dA per A. Nah, begitu juga dengan Y bar kali A sama dengan integral Y dikali dA. Maka kita bisa memperoleh Y barnya adalah Y bar sama dengan integral Y kali dA per A. Nah, ini rumus yang akan kita pakai nanti. Nah, ini mencari titik berat suatu penampang. Jadi X bar dan Y bar. Nah, bagaimana untuk menghitung titik berat garis? Nah, katakanlah garis ini bentuk garisnya, panjang garisnya itu L ya, L. Nah, posisi garis ini titik beratnya berada di titik C. Maka ketika kita plot terhadap sumbu kartesius, posisi C adalah X bar dari Y dan Y bar dari X. Nah, ini sama analoginya dengan ketika kita ambil elemen kecilnya sebesar delta X. Jadi ini kita bagi-bagi segmennya, delta X, delta X, delta X gitu. Nah, katakanlah delta X ini, yang kecil satu ini. Posisi delta X kecil ini adalah sejauh X dari sumbu Y dan sejauh Y dari sumbu X. Gitu. Kemudian dengan cara yang sama didefinisikan bahwa sigma MY, berarti kita ketahui sigma MY, lengannya nanti X ini. X bar kali L, yang ini, itu akan sama dengan kita menjumlahkan dari setiap elemen kecil yang kita potong-potong dari elemen besar tadi, atau garis ini. Sigma X kali delta L. Sigma MY, maka Y bar kali L sama dengan sigma Y dikali delta L. Nah, lengannya adalah Y. Nah, dengan cara yang sama, maka X bar kita dapat dari integral X kali dL per L. Kemudian
Y bar sama dengan integral Y kali DL per L. Jadi titik beratnya bisa kita hitung langsung nanti. Nah, nanti contoh soal mungkin sekaligus untuk ini kita turunkan dulu karena sangat berhubungan dengan sifat penampang yang ketiga, yaitu statis momen atau momen pertama. Nah, statis momen adalah hasil kali antara luas elemen dengan jarak tegak lurus antara sumbu dengan elemen. Kita definisikan Sx, ini statis momen, berarti dia memutar sumbu X sama dengan lengannya Y. Integral Y dikali dA. Dan Sy sama dengan integral X dikali dA. Nah, kita coba contoh soal. Contoh 1. Kita sudah memperoleh bagaimana menghitung suatu luasan segi 4 dengan cara strip. Nah, dalam hal ini kita coba menggunakan pertama strip horizontal. Jadi yang menjadi segmen kecilnya adalah DY. Nah, kita coba. Sx berarti ini dA-nya sama dengan B-nya yang panjang kali DI. Sx rumus yang di atas adalah Y dikali dA. 0 sampai H. Karena batasan integral kita yang kita ambil segmen DY. Maka yang menjadi batasannya adalah 0 sampai H tingginya. Nah, kemudian kita masukkan dA. dA adalah B dikali DY. B dikali DY. Kemudian kita coba integralkan Y dy. B kita keluarkan. Integral 0 sampai H Y dy. Maka integral Y adalah setengah Y kuadrat. Batasan 0 sampai H. Kita ganti nilai H-nya. Maka didapat statis momen arah X adalah setengah B dikali H kuadrat. Nah, ini. Setengah B dikali H kuadrat. Nah, kemudian kita ambil strip yang vertikal. Artinya kita jadikan elemen kecilnya adalah dx, yang fullnya adalah H, intervalnya pasti 0 sampai B gitu ya. Kita ambil, kita hitung SY. SY sama dengan integral dari X dA. Ini rumus ini. X dA. Batasannya 0 sampai B. Sama dengan X dA kita ganti H dikali dx. H kali dx. Kemudian H-nya kita keluarkan X dx. Berarti integral X dx dapat H kali setengah X kuadrat dengan batasan 0 sampai B. Maka hasilnya adalah setengah B kuadrat dikali H. Kalau dia arah X, B dikali H kuadrat. Kalau dia arah Y, B kuadrat kali H. Nah, setelah statis momen dapat, maka dari sini bisa kita hitung titik berat. Nah, kita hitung karena ini persegi panjang segi 4, kita sudah pasti tahu ya, arah X itu pasti setengah B. Coba kita buktikan. X bar sama dengan SY per A. Nah, kalau kita tarik lagi ke atas, kesamaan yang ini sebetulnya statis momen arah SY. Ini arah SX yang atas ini. Maka kita bisa sederhanakan rumusnya, X bar sama dengan SY per A. Statis momen sumbu Y dibagi A. Tadi kita sudah peroleh setengah B kuadrat kali H per B kali H. Maka didapat X barnya adalah setengah B. Ini buktinya. Sebetulnya kita udah hafal kalau segi ini. Tapi ini membuktikan ya. Kemudian Y bar sama dengan SX per A. Nah, kalau kita lihat lagi yang tadi, yang ini tuh SX sebetulnya. Maka
kita akan peroleh Y barnya adalah setengah B dikali H kuadrat per B dikali H. Berarti sama dengan ini bisa coret-coret, tinggal setengah H. Ini. Nah, itulah menghitung statis momen untuk segi 4. Nah, di sini ada PR sebetulnya atau latihan. Sekarang tentukan statis momen dan titik berat untuk segitiga dan seperempat lingkaran. Nah, ini harus dihitung. Pakai apa polanya? Sama polanya dengan yang tadi, yang membuktikan ini. Nah, ini jadi latihan sekarang. Jadi, ini akan menjadi latihan. Nah, coba dihitung statis momen untuk segitiga dan statis momen untuk seperempat lingkaran. Kemudian titik berat untuk segitiga dan titik berat untuk seperempat lingkaran. Itu latihannya. Oke, lanjut. Nah, kita coba lanjut untuk melihat pola yang lain dari statis momen. Nah, katakanlah ada kurva Y sama dengan K dikali X kuadrat. Ini ya bentuknya. Jadi kurvanya adalah ini Y sama dengan KX kuadrat. Tentukan titik berat dari spandrel parabolik berikut. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari titik berat, ini agak panjang langkahnya ya. Kita tahu bahwa ujungnya kan ini, X bar sama dengan SY per A. Y bar sama dengan SX per A. Maka langkahnya adalah satu-satu kita tinjau. Nilai X-nya sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. B sama dengan K dikali A kuadrat. Nah, jadi ini ya. Jadi ini maksudnya tinggal disubstitusi aja nih. Dengan substitusi X sama dengan A dan Y sama dengan B, maka kita peroleh K. K sama dengan B per A kuadrat. Nah, persamaan kurva menjadi, kita ganti nilai K-nya dengan B per A kuadrat kali X kuadrat. Atau, ini bisa kita balik ya. X sama dengan akar dari Y kali A kuadrat per B. Atau lagi, ini kita keluarkan A. A-nya kita keluarkan, Y-nya dalam akar, dan B-nya dalam akar. Nah, kita coba. Kita tahu bahwa A sama dengan integral dari dA. Nah, dA sama dengan integral Y dikali dx. Nah, ini ya. Kita ambil strip vertikal. Nah, Y itu sendiri adalah B per A kuadrat kali X kuadrat dx. Intervalnya 0 sampai A. 0 sampai A. Kemudian kita integralkan. X kuadrat menjadi sepertiga X pangkat 3. Maka diperoleh, kita inputkan nilai A-nya, maka diperoleh A kali B per 3. Kemudian kita hitung Sx. Sx sama dengan integral 0 sampai A, X kali dA. Rumus statis momen ya. Ini rumusnya tinggal kita pakai. Kemudian dA-nya kita ganti menjadi Y dx. Jadi ini kebetulan ngambil strip vertikal ya. Maka Y-nya sudah ada, tadi ini kita ganti. Maka akan kita peroleh SY-nya adalah A kuadrat kali B per 4. Nah, kemudian Sx.
Nah, Sx. Nah, kita coba bisa lihat Sx. Sx ini adalah setengah Y dikali dA. dA-nya kita ganti Y kali dx. Y kali dx. Oke. Kemudian kita integralkan. Nah, gimana cara integralkannya ini? Y kali dx, Y-nya kita ganti menjadi B per A kuadrat kali F kuadrat, lalu dikuadratkan lagi. Ini. Baru dx. Maka kita integralkan X kuadratnya. Maka diperoleh Sx sama dengan A kali B kuadrat per 10. Nah, maka setelah A didapat, Sy didapat, dan Sx didapat, maka kita bisa menghitung titik berat dari kurva ini. Sy per A, maka kita peroleh adalah 3/4A. Ini tinggal dicoret ya. A-nya hilang, ini hilang 1, B-nya hilang, tinggal 3/4A. Y barnya adalah Sx per A, maka diperoleh 3/10B. Nah, untuk latihannya dibuktikan bagaimana kalau kita meninjau dia dengan strip horizontal. Nah, sama nggak hasilnya? Nah, untuk melatih lagi penggunaan rumus-rumus ini. Oke, jadi ini latihan lagi nih. Latihan bagaimana kalau kita menghitungnya dengan cara strip horizontal. Habis, Pak Sekdep, Pak Komdik. Gitu. Jadi sudah 4 properties, 3 ya. Yang pertama luas, kedua adalah titik berat, ketiga adalah statis momen. Minggu depan baru kita masuk momen kelembaman atau momen inersia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Komdik dan Pak Sekdep.